Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya Allah, kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang tak ternilai. Salawat beriring salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para pengikutnya. Semoga kita bertemu dengan beliau di surganya Allah. Perkenalkan, nama saya Neta Dian Lestari, NIDN 0220028701, dosen tetap program studi pendidikan akuntansi FKIP Universitas PGRI Palembang. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, adapun salah satu fokus mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah praktek akuntansi dengan kode MKKA 356 semester ganjil 2021-2022. Bobot SKS 3 SKS saya mengajar pada kelas 5A. Pelaksanaan mata kuliah pada hari Selasa pukul 08 waktu Indonesia Barat sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya, pada awal perkuliahan saya menyampaikan kontrak perkuliahan, silabus, RPS, dan sumber belajar pada mata kuliah praktek akuntansi. Ada 3 tahap kegiatan dalam saya menyampaikan perkuliahan, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Tahap delivery yang pertama, saya akan memaparkan sumber buku yang saya gunakan. Yang kedua, deskripsi mata kuliah. Yang ketiga, kemampuan yang diharapkan. Dan yang keempat, materi mata kuliah praktek akuntansi. Sumber buku yang saya gunakan, yang pertama, saya menggunakan bahan ajar praktek akuntansi yang saya susun. Yang kedua, saya menggunakan buku karangan Setiawan dengan judul Pratikum Pengantar Akuntansi dan karangan Sony dengan judul Pratikum Akuntansi, Siklus Akuntansi, Perusahaan Jasa, dan Perusahaan Dagang. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan praktek tentang akuntansi perusahaan, teknik pemrosesan data, akuntansi yang meliputi tahapan pada siklus akuntansi, mulai dari jurnal, buku besar, sampailah laporan keuangan. Fokus pembahasan pada praktek akuntansi yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah praktek akuntansi yaitu mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, mempraktekkan, menyusun, menyiapkan, mengidentifikasi, menyelesaikan kasus, menerapkan, dan mentransfer pengetahuan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Materi mata kuliah praktek akuntansi. Yang pertama, membahas tentang akuntansi perusahaan bisnis. Yang kedua, akuntansi perusahaan jasa. Yang ketiga, akuntansi perusahaan dagang. Yang keempat, akuntansi perusahaan manufaktur. Dan yang kelima, studi lapangan. Tahap interaction. Yang pertama, mode perkuliahan. Yang kedua, metode pembelajaran. Mode perkuliahan yang saya gunakan, saya menggunakan e-learning Universitas PGRI Palembang. Yang kedua, saya menggunakan WhatsApp untuk mempermudah mahasiswa dalam berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, saya menggunakan Zoom meeting. Dan yang keempat, melalui tatap muka di dalam kelas. Metode perkuliahan. Metode pembelajaran atau perkuliahan yang saya gunakan ada 3. Yang pertama, e-learning, yaitu untuk materi akuntansi dan perusahaan bisnis. Project based learning, yaitu untuk materi akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, dan akuntansi perusahaan manufaktur. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran outdoor untuk mata pelajaran studi lapangan.
Tahap berikutnya yaitu tahap ketiga, asesmen atau sistem penilaian. Sistem penilaian ada beberapa aspek. Aspek penilaian yang pertama yaitu adalah aspek sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tepat waktu dalam kehadiran dan sopan santun, serta berpenampilan rapi selayaknya calon guru. Aspek yang kedua tentang pengetahuan, kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, menjelaskan, dan menyelesaikan kasus siklus akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Aspek yang ketiga yaitu aspek keterampilan. Mahasiswa mampu memanfaatkan semua sumber yang ada untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat yang berorientasi pada kecakapan hidup, mampu menyelesaikan masalah, dan keaktifan baik sebelum maupun sesudah proses pembelajaran, serta keterampilan menyelesaikan kasus siklus akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Bobot penilaian dari sistem penilaian yaitu yang pertama nilai aktivitas bertanya, menjawab, dan keaktifan mahasiswa. Yang kedua nilai tugas. Yang ketiga nilai mid semester atau ujian tengah semester. Dan yang keempat adalah ujian semester. Berikut saya tampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah praktek akuntansi di mana saya melakukan proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka di dalam kelas pertemuan ketiga materi perusahaan jasa dengan metode pembelajaran project based learning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kurang semangat? Apa ini? Apa sih namanya bosan belajar akuntansi? Enggak, Bu. Ayo semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu yang sedang hamil saja semangat untuk datang. Akhirnya kita tatap muka, Nak ya? Iya, Bu. Ya. Sudah lama, kurang lebih 1,5 tahun ya. Kita melalui dunia maya baik Google Chrome maupun melalui Zoom atau melalui Cisco, elemen Cisco untuk SPG Palembang. Nah, hari ini di semester 5, walaupun kita sudah kemarin belajar, kita belajar tentang praktek akuntansi, namun sebelumnya ini kan sudah pertemuan ketiga. Pertemuan kedua kemarin kita pakai apa? Pakai Zoom ya? Iya, pakai Zoom. Itu materinya materi tentang apa? Masih ada yang macam-macam perusahaan. Ada yang tahu macam-macam perusahaan? Saya Bu. Coba Yuyun. Apa Yuyun? Macam-macam perusahaan ialah 1 perusahaan jasa, 2 perusahaan dagang, 3 perusahaan manufaktur industri, 4 perusahaan ekstraktif, 5 perusahaan agraris. Kalian ibu meminta untuk membuat soal sendiri, terus soalnya dijawab sendiri, terus dianalisis. Kan calon guru akuntansi ya, jadi harus bisa membuat soal, menjawab soal yang kita buat sendiri, dan dipertanggungjawabkan soal. Nah, sudah itu kita akan belajar akuntansi perusahaan dagang, seterusnya akuntansi perusahaan manufaktur, dan studi lapangan. Jadi nanti ada 3 kali pertemuan kita akan studi lapangan ke perusahaan jasa, 1 kali pertemuan, ke perusahaan dagang 1 kali pertemuan, dan di perusahaan manufaktur 1 kali pertemuan. Jadi memang praktek dan terjun langsung, ya. Nah, untuk rencana pembelajaran semester atau RPS kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi perusahaan jasa ini
kita akan membahas tentang tahap pencatatan dan penggolongan tentang siklus akuntansi ya nak. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, ada tiga tahap. Yang pertama tahap pencatatan dan penggolongan, yang kedua tahap pengiktisaran, yang ketiga tahap pelaporan, dan baru kita nanti akan praktek akuntansi. Itu kira-kira materi dari perusahaan jasa. Nah, Ibu menggunakan metode project based learning, di mana kalian itu secara aktif ya dapat memecahkan masalah. Masalahnya itu adalah kasus yang nanti akan Ibu berikan. Jadi praktek akuntansi ini banyak menyelesaikan. Nah, dari sini Ibu mengharapkan kalian sebagai mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, mempraktekkan, sudah itu menyusun, menyiapkan, mengidentifikasi, menerapkan, dan mentransfer. Kan sebagai calon guru ya, jadi harus bisa transfer ilmu. Pengetahuan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Mungkin waktu pas semester 1 sudah belajar dasar-dasar akuntansi keuangan 1, belajar tentang jasa, tapi banyak tentang teorinya. Kalau ini langsung praktek. Kita lanjut. Nah, sumber buku. Di pertemuan kedua Ibu sudah memberitahukan kalau kalian harus punya buku pegangan. Kalau bahan ajar praktek akuntansi yang Ibu susun itu kalian silakan lihat di mana? Di e-learning Universitas PGRI Palembang ya. Nah, jadi di sini Ibu keluar dulu sebentar. Sudah Ibu masukkan. Nah, ya. Tentang di rencana pembelajaran semester ini nanti kalian bisa lihat buku atau bahan ajar yang sudah Ibu bikin, dan materi-materi yang kemarin sudah kita pelajari baik di pertemuan pertama, pertemuan kedua sudah Ibu masukkan juga di dalam Sispo atau di e-learning Sispo kita, dan di pertemuan ketiga. Jadi kalian itu fokus untuk belajar, tidak usah terlalu banyak mencatat, karena nanti bisa dilihat bahan-bahannya di mana? Di e-learning. Oke, kita lanjut. Kemarin Ibu meminta kalian, pertemuan kemarin Ibu minta sama kalian untuk paling tidak punya 2 buku ini. Nah, siapa yang sudah punya? Tira sudah punya. Terus salah satu aja. Kalau nggak salah satu, nggak usah dua-duanya. Retno sudah punya. Yang mana? Yang praktikum pengantar karangan Setiawan atau si Sony? Yang Setiawan. Setiawan. Terus siapa lagi? Putri. Yang Setiawan. Yang Setiawan. Yang Sony Bu. Yang Sony. Jadi kalau yang belum punya paling tidak satu nak ya. Salah satu itu karena kan kalian guru akuntansi akan berguna nantinya bukunya seperti itu ya. Jadi salah satu saja tidak apa-apa, yang penting kalian ada. Nah, ini materi Ibu taruh di e-learning Sispo. Sudah itu bisa juga di WhatsApp kayak gitu, dan kemarin kita melalui Zoom ya. Nah, di sini yang tadi dibilang sama Ibu yang kita belajar kemarin, nah sudah kita bahas tadi. Minggu kemarin kita belajar apa? Sekarang kita belajar tentang perusahaan jasa. Ada yang tahu perusahaan jasa ciri-cirinya apa? Masih ingat nggak pelajaran semester 1? Ciri-ciri perusahaan jasa.
pelayanan jasa kepada para Pelanggan. ya. Jadi bukan apa nak, menjual jasa, tapi memberikan pelayanan. Lanjut, apalagi ciri-cirinya? Ya, Dea coba. Pendapatan didapat dari pelayanan jasa yang diberikan. Pendapatan, ya benar ya. Pendapatan diberikan Ya, dari pelayanan jasa yang sudah diberikan. kita berikan. Yang ketiga, ada 4 ciri-ciri utama dari perusahaan jasa. Ada yang bisa? Hera coba. Tidak memiliki perhitungan harga pokok penjualan. Tidak memiliki perhitungan laba pokok penjualan, benar sekali, karena tidak ada yang kita jual ya, hanya kita beli ya. Terus yang keempat, apa ciri utamanya? Ini Putri bisa. Laba atau rugi didapat dari pendapatan dan beban berbagi. Iya, jadi laba ruginya nanti kita belajar tentang laporan keuangan. Di laba ruginya itu untuk apa sih namanya, laba ruginya itu didapatkan dari pendapatan dan Beban-beban. Nah, jadi di sini ciri-cirinya. Oke, nah sekarang kita masuk ke siklus akuntansi perusahaan jasa. Tadi waktu pas Ibu membahas tentang RPS, itu kan ada tahapan 3 tahap. Apa aja 3 tahapnya? Perusahaan jasa 3 tahap dari perusahaan jasa. Yang tadi yang sudah Ibu jelaskan di RPS tadi, mereka bisa? Iya, coba. Tahap pencatatan, Oke, pengelompokan, penggolongan, boleh. tahap Lupa. pemisahan. Tahap pemisahan, tahap pencatatan dan penggolongan jadi 1. Terus kan 3 Ibu. Terus tahap pemisahan, terus menganalisis keseluruhan. Tahap yang itu 1 lagi, mengidentifikasi sama dengan menganalisis. Tahap laba rugi. Nah, pelaporan. Jadi ada 3 tahap. Tahap yang pertama pencatatan dan penggolongan. Yang kedua pemisahan. Yang ketiga pelaporan. Ya. Jadi siklus akuntansi itu ada 3. Mau siklus akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang, yang ada 3. Nah, siklus akuntansi itu adalah pencatatan, penggolongan, pengkisaran, dan pelaporan secara utuh. Nah, kalau secara pengetahuan kalian, siklus itu apa? Siklus itu apa? Perputaran, ya, bagus. Perputaran. Jadi belajar akuntansi itu sebenarnya muter-muter di situ saja, tentang siklus itulah, kayak gitu ya. Perusahaan jasa kita belajar tentang siklus, perusahaan dagang tentang siklus juga, perusahaan manufaktur tentang siklus juga. Nah, ini siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, ada tahap pencatatan, transaksi, bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca, KJP, kertas kerja, jurnal penutup, buku besar setelah penutupan, garis putus-putus, nyatetnya di sini nanti. Ya, sudah itu neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik, baru ada tahap pelaporan. Ya. Di sini mudah-mudahan siklus akuntansi ini akan kalian pahami. Sebenarnya kan sudah belajar di semester 1. Praktek akuntansi ini hanya mengulang tapi secara praktek. Seperti itu. Ya kan? Nanti di pertemuan keempat Ibu tanya lagi, kan kita 3 kali pertemuan nih, sampai pertemuan kelima. Nah, tahap pencatatan dan penggolongan. Di sini tahap pencatatan dan penggolongan itu
perusahaan jasa biasanya kita menggunakan jurnal umum. Perusahaan manufaktur sama perusahaan dagang kita belajarnya jurnal khusus. Nah, di sini ada perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus ya. Nanti bisa dibaca karena sudah Ibu di LRB. Tahap pencatatan dan penggolongan untuk jurnal umum, kan tadi tahap pencatatan itu mulainya dari transaksi, jurnal umum. Mudah-mudahan masih ingat tentang kolom jurnal umum ya. Untuk itu Ibu ada soal tentang jurnal umum. Silakan, siapa yang mau maju ke depan mereview. Ingatan kalian di semester 1 sudah belajar dan ini secara praktek. Ayo, siapa yang mau untuk menyelesaikan kasus akuntansi perusahaan jasa? Apa mau Ibu tunjuk? Ayo, Putri, perusahaan Nyonya Aten pada bulan April tahun 2020 memiliki kas 20 juta, piutang 5 juta, utang 7 juta, dan data transaksinya sebagai berikut. Ya, itu sebagai apa tuh? Modal awal. Coba deh. Monggo Dea. Buat tanggalnya ya Dea. Buat jurnalnya ya. Sip. Perusahaannya Nyaten. Boleh. Yang lain silakan Nak. Diselesaikan kasusnya. Nanti giliran maju. Ya. Tira nanti maju yang tanggal 1 bulan 4. Yang 3 juta, bangunannya 8 juta. Oke Tira? Sudah itu Retno boleh. Retno tanggal 6 bulan 4. Kalau waktunya tidak cukup, ya, nanti kasus ini diselesaikan sampai neraca saldo. Jadi minggu depan kita sudah bahas tentang neraca saldo. Kita tatap muka kembali ya Nak minggu depan. Mudah-mudahan bisa masuk semuanya ya. Kalau ini kan dibatasi karena masih pandeminya, jadi perkuliahannya memang kita batasi hanya 50% dari kapasitas yang ada. Ini masih soal simpel loh Nak. Kalau di modul itu atau di bahan belajar itu soalnya luar biasa. Kalau contoh kasus ini masih ya, biasa. Tapi dengan seperti itu kalian nanti waktu pas, kan kita ini program studi pendidikan akuntansi. Jadi guru akuntansi. Nanti kalau pas PPL atau jadi guru akuntansi nggak bisa akuntansi, bukan kalian yang malu, Ibu yang malu sebagai dosen akuntansi. Ingatkan Ibu kalau waktunya sudah ini ya, habis ya. Iya, kalian kan mau belajar mata kuliah dosen lain. Ya, ingatkan Ibu. 20 juta, utang 5 juta, utang macam mana lah kira-kira jawabannya? Ada yang bisa bantu Dea? Retno? Ada yang bisa dibantu? Ya, silakan Tira.
memperluas usaha dengan membeli tanah. Kalau beli tanah kita dapatnya apa? Dapatnya tanah, ya. Dapat perlengkapan dan perlengkapan. Masing-masing baru dibayar 2 juta. Jadi kita punya ya, cukup ya. 2 orang yang maju, sisanya nanti dari bulan 6 tanggal 6 bulan 4 sampai 30 bulan 4 kalian kerjakan di rumah. Soal kasus ini sudah ada di e-learning. Jadi silakan kalian download ya. Minggu depan Ibu minta sampai neraca saldo ya. Mudah-mudahan ada membantu Ibu dan berani maju. Ya Retno, saya tolong Ibu, hari ini kita belajar apa dan disimpulkan. Dari kesimpulan hari ini dari materi perusahaan jasa kita dapat mengetahui tentang pengertian perusahaan jasa, siklus akuntansi yang meliputi tahap pencatatan, penggolongan, tahap pengiktisaran dan tahap pelaporan dan sampai di kasus demo ini. Walaupun kalian belajarnya hanya sampai prakteknya sekarang hanya sampai 2 tanggal, tapi mudah-mudahan di rumah kalian pelajari karena Ibu ada oleh-oleh tadi ya. Dan Ibu minta minggu depan model pembelajaran kita kan project learning. Jadi Ibu minta kalian lebih aktif minggu depan ya nak. Kami ini terkadang sebagai guru itu pintar semalam dari kalian sebagai murid. Nah, kalau kalian ingin menjadi mahasiswa yang aktif dan mahasiswa yang memang pengen menjadi calon guru, sebaiknya belajar dahulu sebelum masuk ke ruang kelas ya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang tahap pengiktisaran. Nah, minggu ini kita belajar tentang pencatatan dan penggolongan. Minggu depan kita belajar tentang pengiktisaran ya. Jadi tahap penggolongan diingatkan kembali, pencatatan dan penggolongan dari transaksi, bukti transaksi, jurnal umum, terus buku besar, terus neraca saldo. Makanya Ibu minta kasus tadi sampai neraca saldo, jurnal umum, buku besar, neraca saldo. Minggu depan absensinya Ibu tanya tahap pencatatan dan pengiktisaran itu mulainya dari mana sampai mana ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas ya? Jelas. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan kalian bisa mentransfer ilmunya kepada anak didik kalian calon guru saat ini. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Minggu depan kita berjumpa kembali. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan. Sudah vaksin semua kan ya? Sudah, Bu. Kita kalau tatap muka kan harus sudah vaksin. Jadi teman-teman yang belum vaksin diingatkan untuk vaksin dan mereka bisa melihatnya di learning siswa Ibu yang sudah Ibu tunjukkan tadi. Mungkin itu saja. Apabila penyampaian Ibu belum begitu sampai di hati kalian dan di pikiran kalian, kalian bisa belajar lagi, di-download melalui learning Ibu dan bahan ajar yang sudah Ibu bikin, yang sudah Ibu buat, itu dipelajari. Ya nak ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.